Yuhu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abaya. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Independence Day. Film ini dirilis pada tahun 1996 yang lalu dan memiliki skor 6,5 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Roland Emmerich ini menceritakan tentang umat manusia yang bersatu melawan ras alien yang ingin menyerang dan menghancurkan bumi. Film keren ini dibintangi oleh Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Independence Day. Pada tanggal 2 Juli 1996, sebuah kapal induk luar angkasa yang sangat besar memasuki orbit bumi. Pesawat alien ini memancarkan gelombang sinyal radio yang berhasil ditangkap lembaga SETI yang bermarkas di New Mexico. SETI kemudian menghubungi Pentagon dan mengkonfirmasi kalau benda tersebut hanya berjarak 375.000 km dari bumi dan datang dari arah bulan. Berpindah ke Pentagon, Jenderal William Gray menerima visual dari benda luar angkasa tersebut yang diperkirakan berdiameter 550 km dan masanya kira-kira seperempat ukuran bulan. Jenderal Gray menduga kalau itu adalah meteor, namun anggotanya mengkonfirmasi kalau benda itu bukanlah meteor karena benda itu mampu mengatur kecepatannya dan sekarang kecepatannya sedang melambat. Jenderal Gray kemudian menghubungi Menteri Pertahanan yang selanjutnya diteruskan ke Presiden Amerika Serikat yang sekarang dijabat oleh mantan pilot pesawat jet tempur yang bernama Thomas J. Whitmore. Presiden Whitmore memiliki seorang putri yang bernama Patricia Whitmore dan seorang sekretaris yang bernama Connie. Sementara itu, di luar angkasa, pesawat alien menabrak satelit buatan manusia. Kembali ke bumi, seorang pria yang bernama David Levinson berhasil menskakmat sang ayah yang bernama Julius Levinson dalam permainan catur. Setelah itu, David pergi ke kantornya. Dia merupakan insinyur satelit dan pakar teknologi lulusan MIT yang bekerja di salah satu stasiun TV di New York. Rekan kerja David yang bernama Marty Gilbert kemudian menjelaskan situasi gawat yang sedang terjadi. Gilbert mengatakan kalau mereka telah kehilangan semua satelitnya. David yang juga mendapatkan laporan mengenai kode sinyal aneh tersebut mencoba memecahkan kode itu. Berpindah ke Imperial Valley, California, seorang pria yang bernama Russell Case sedang bekerja menyiram ladang warga sekitar dengan memanfaatkan pesawat yang ia miliki. Russell ini adalah mantan pilot pesawat jet tempur yang telah pensiun setelah Perang Vietnam. Russell juga memiliki 3 orang anak yang bernama Miguel, Troy, dan Alicia yang sedang mengalami gangguan sinyal pada acara televisinya. Terlihat adanya kesenjangan keluarga antara Russell dengan anak-anaknya, di mana pada suatu kejadian Miguel yang tidak lagi menganggap Russell sebagai ayahnya. Di luar angkasa, pesawat alien mulai melepaskan beberapa pesawat lain yang masing-masing berukuran 24 km. Berpindah ke Gedung Putih, Presiden Whitmore sedang rapat dengan petinggi pemerintahan lainnya untuk membahas situasi yang sedang terjadi saat ini, di mana pada hari ini beberapa petinggi dan anggota militer sedang mengambil cuti untuk persiapan parade 4 Juli. Di situ Menteri Pertahanan yang bernama Albert Nimsiki mengusulkan untuk menghancurkan benda luar angkasa itu sebelum memasuki bumi. Namun Jenderal Gray menolak dengan alasan jika benda itu jatuh ke bumi maka akan menimpa banyak orang. Di sela-sela perdebatan, datang 2 anggota militer melaporkan kalau benda luar angkasa itu telah berhenti di dalam orbit tetap. Namun kabar buruknya adalah benda aneh tersebut seperti terpecah menjadi bagian-bagian kecil yang jumlahnya mencapai 13 lusin dengan ukuran yang lebih kecil yaitu 13 mil yang bergerak memasuki atmosfer bumi dalam waktu 25 menit. Mendengar itu semua, Presiden Whitmore memerintahkan status siaga upgrade ke Defcon 3. Berpindah ke gurun utara di Irak. Warga sekitar panik melihat terjadinya fenomena langit yang sangat aneh. Keanehan lain juga terjadi di kapal selam USS Georgia di Laut Persia di mana radar tiba-tiba mengalami mati total dalam radius 13 km. Dalam visual inframerah, terlihat suatu benda yang sangat besar sedang bergerak. Sementara itu, pesawat radar Eagle Eye 370 yang sedang mengudara di langit California mencoba mendekati fenomena langit aneh tersebut untuk mendapatkan visual yang sebenarnya. Namun saat pesawat itu sampai di titik visual, semburan api yang sangat besar menghantam dan menghancurkan pesawat. Kembali ke Gedung Putih, Presiden Whitmore menerima informasi kalau fenomena langit aneh tersebut ada yang bergerak menuju Atlantik, satu lagi menuju New York, dan yang lain sedang menuju Washington DC tempat mereka sedang berada. Waktu yang tersisa sekarang tinggal 10 menit untuk evakuasi.
Untuk menghindari kepanikan masyarakat, Presiden Whitmore memutuskan tetap tinggal di Gedung Putih untuk mempertahankan kinerja pemerintahan dan menyuruh Menteri Pertahanan membawa wakil presiden, seluruh kabinet, dan para staf ke lokasi yang aman. Presiden Whitmore lalu memerintahkan Coney mempersiapkan siaran langsung untuk menghimbau masyarakat agar jangan panik. Jenderal Gray yang setia kemudian mengajukan diri untuk ikut tinggal di Gedung Putih mengawal presiden. Presiden Whitmore pun dengan senang hati mengizinkannya. Berpindah ke tempat Russell, dia sering dibully oleh beberapa orang karena mengaku pernah diculik oleh alien. Beberapa saat kemudian, fenomena langit aneh tersebut mulai muncul di sana. Fenomena langit yang ternyata kapal alien itu pun mulai mendekati daratan dan mulai menampakkan bentuk aslinya di berbagai tempat. Berpindah ke Los Angeles, kita diperkenalkan dengan Kapten Marinir Amerika Serikat yang bernama Stephen Hiller yang terbangun akibat guncangan di rumahnya. Dia mengira hanya gempa dengan skala kecil yang akhirnya kembali melanjutkan tidurnya. Kita juga diperkenalkan dengan pacar Kapten Hiller yang bernama Jasmine Dubrow dan putra Jasmine yang bernama Dylan Dubrow. Kapten Hiller akhirnya beranjak dari tempat tidur setelah dibangunkan oleh anjing Jasmine. Saat Hiller membaca koran di depan rumah, dia merasa ada yang aneh dengan semua tetangganya yang sedang berkemas meninggalkan tempat tersebut. Setelah melihat ke depan, akhirnya dia dan Jasmine sadar kalau di depan mereka telah mendarat kapal alien yang sangat besar. Setelah itu, David yang telah melihat fenomena kapal alien yang muncul di berbagai tempat di belahan dunia mulai menyadari kalau sinyal aneh yang sebelumnya dipecahkan merupakan hitungan mundur. Pertama-tama, para alien menempatkan semua pesawat mereka dalam posisi yang strategis. Lalu pada saat waktunya tepat, dengan satu sinyal mereka mulai melakukan serangan. Diperkirakan waktu hitung mundur tersebut tinggal 6 jam lagi. David kemudian menghubungi mantan istrinya, Coney, yaitu sekretaris presiden yang saat ini sedang berada di Gedung Putih untuk menemani Presiden Whitmore yang sedang melakukan siaran langsung. David meminta Coney segera meninggalkan kota Washington DC, namun Coney menolaknya dengan alasan kalau hal itu dapat mengakibatkan kepanikan massal. David lalu menjelaskan kalau sebentar lagi pesawat-pesawat alien itu akan melakukan serangan terhadap bumi. Namun Coney merasa kalau David terlalu paranoid dan langsung menutup telepon dari David. Karena hal itu, David segera mengayuh sepedanya menuju rumah sang ayah yang bernama Julius Levinson. David meminta bantuan ayahnya untuk mengantarnya ke Gedung Putih karena David belum mempunyai SIM. Terlihat juga di sekitar rumah Julius telah terjadi kepanikan massal dan penjarahan yang dilakukan oleh warga setempat. Beberapa saat kemudian, David kembali menghubungi Coney dan memberitahunya kalau mereka sekarang sedang berada di depan Gedung Putih. Coney yang melihatnya sangat terkejut dengan kelakuan mantan suaminya tersebut. Setelah David dan ayahnya sudah berada di dalam Gedung Putih, David meminta Coney untuk mempertemukannya dengan Presiden Whitmore. Coney awalnya menolak mempertemukan mereka karena dulu David pernah menunjuk kepala Presiden Whitmore karena menganggap Coney telah berselingkuh dengan presiden. Namun akhirnya Coney tetap pergi menemui Presiden Whitmore melihat situasi yang terjadi sekarang. Di tempat lain, Jasmine agak kesal kepada Hiller yang harus segera pergi bertugas ke pangkalan udara Korps Marinir El Toro. Karena sebelumnya Hiller sudah berjanji kepadanya akan menghabiskan waktu bersama pada saat cuti kemerdekaan. Namun pada akhirnya dia tetap mengizinkan Hiller pergi menjalankan tugasnya dan berpesan agar hati-hati. Hiller juga menyarankan Jasmine segera berkemas dan membawa Dylan segera pergi meninggalkan kota. Scene kemudian berpindah-pindah mulai dari Presiden Whitmore yang sedang menghubungi istrinya yang bernama Merlin Whitmore dan memintanya untuk segera pergi menyelamatkan diri ke Nullius. Keluarga Russell yang mulai pergi meninggalkan wilayah pemukimannya dan Kapten Hiller yang telah sampai ke markas militer El Toro. Kembali ke Gedung Putih, Presiden Whitmore melalui pejabat Pentagonnya mengirim helikopter Skylift yang telah dilengkapi dengan perangkat komunikasi visual dan panel cahaya yang cukup besar untuk mencoba berkomunikasi dengan kapal para alien. Saat ketiga helikopter itu mulai mendekati kapal alien, Coney datang ke ruangan tersebut dan meminta Presiden Whitmore ikut sebentar dengannya. Karena waktu presiden yang hanya terbatas untuknya, David segera menjelaskan apa yang dia ketahui. David menjelaskan kalau pesawat-pesawat alien itu telah berada di posisi masing-masing mengelilingi bumi. Namun pesawat-pesawat itu tidak bisa mengirim sinyal langsung karena terhalang oleh bentuk bumi yang bulat. Oleh karena itu, para alien menggunakan satelit manusia agar bisa mengirim sinyalnya ke setiap pesawat alien. David telah menemukan sinyal tersembunyi yang digunakan para alien di satelit dan sinyal itu adalah waktu hitung mundur. Jadi artinya adalah para alien akan melakukan serangan serentak terhadap bumi setelah waktu hitung mundur tersebut berhenti. Mendengar penjelasan David, Presiden Whitmore segera memerintahkan Jenderal Gray segera menyuruh Komando Atlantik mengevakuasi warga kota. Dia juga memerintahkan agar helikopter yang sudah berada di depan kapal alien segera ditarik mundur.
Namun semuanya sudah terlambat. Pesawat alien itu langsung menyerang ketiga helikopter tersebut. Presiden Whitmore, David, Julius, Connie, dan beberapa staf presiden lainnya kemudian pergi menyelamatkan diri menggunakan pesawat Air Force One. Di sisi lain, istri Presiden Whitmore juga bersiap-siap untuk evakuasi. Begitu juga dengan Jasmine yang membawa Dylan dan anjing kesayangannya menyelamatkan diri. Kepolisian Los Angeles juga menghimbau warga kota untuk segera meninggalkan gedung tersebut. Namun mereka semua tidak ada yang peduli dan tetap berbahagia menyambut kedatangan pesawat alien di atas mereka. Dan saat waktu hitung mundur berhenti, pesawat-pesawat alien itu pun mulai menembakkan sinar yang merusak, membakar semua kota yang ditargetkan dan membunuh jutaan manusia. Pada tanggal 3 Juli, setelah terjadinya serangan mengerikan yang dilakukan pesawat-pesawat alien, keluarga Russell yang berhasil menyelamatkan diri melihat rombongan warga lainnya yang juga berbondong-bondong menyelamatkan diri. Sementara itu, di dalam pesawat Air Force One yang sedang mengudara, Presiden Whitmore menyesali keputusannya yang kurang cepat dalam mengevakuasi warga kota, sehingga banyak orang hari ini yang meninggal dunia. Jenderal Gray kemudian memberi kabar kalau helikopter istri Whitmore tidak pernah sampai di Nullius. Presiden Whitmore yang mendengarnya terlihat sangat sedih. Di sisi lain, Jasmine beserta Dylan dan anjing kesayangannya yang selamat dari serangan pesawat alien beranjak keluar dari terowongan tempat mereka berlindung. Berpindah ke pangkalan udara El Toro, Letnan Kolonel Watson selaku komandan pasukan Black Knight memberikan arahan kepada para pilotnya, yaitu Kapten Hiller dan kawan-kawan mengenai serangan balasan yang akan segera mereka lakukan kepada pesawat alien yang berada di sebelah utara Los Angeles. Kapten Hiller dan kawannya yang bernama Kapten Jimmy Wilder sangat bersemangat menjalankan misi serangan balas dendam ini. Mereka menaiki pesawat jet tempur masing-masing dan segera mengudara menuju pesawat alien. Setelah sampai di depan pesawat alien tersebut, mereka semua mengunci target dan bersiap-siap menembakkan rudal Amram. Atas perintah Jenderal Gray, rudal pun ditembakkan. Serangan rudal itu berhasil digagalkan pesawat alien yang memiliki perisai pelindung yang sangat canggih. Melihat hal itu, Kapten Hiller mengajak rekan-rekannya bergerak lebih dekat untuk menembak pesawat alien itu. Namun hasilnya tetap sama. Saat mereka membawa pesawat jet tempur menuju ke atas, salah satu dari mereka menabrak perisai pesawat alien yang menyebabkannya hancur di udara. Pesawat alien itu kemudian mengeluarkan segerombolan pasukannya dengan mengendarai pesawat berperisai yang lebih kecil untuk menyerang skuadron tempur manusia. Melihat upaya yang mereka lakukan hanya sia-sia, Presiden Whitmore menyuruh semua skuadron tempur mundur dan membatalkan misi. Ketika hendak mundur, pesawat jet tempur milik Kapten Hiller dan Kapten Jimmy diikuti oleh dua pesawat alien. Jimmy yang merupakan sahabat baik Hiller mencoba menarik perhatian pesawat alien yang mengejar mereka. Namun akhirnya pesawatnya berhasil ditembak pesawat alien. Tidak hanya sampai di situ, segerombolan pesawat alien itu kemudian menyerang pangkalan udara El Toro. Kapten Hiller yang terus-terusan dikejar memikat pesawat alien itu ke lembah Grand Canyon. Dia lalu mengeluarkan parasut pesawatnya untuk menutupi pandangan alien itu dan segera keluar dari pesawat jet tempurnya. Akhirnya Kapten Hiller berhasil menjatuhkan satu pesawat alien di Gurun Mojave. Kapten Hiller yang bangga dengan aksinya tersebut mencoba naik ke atas pesawat alien itu. Hiller segera menunjuk alien yang ingin keluar dari pesawatnya lalu dengan santainya ngudut sebentar. Berpindah ke dalam pesawat Air Force One, salah satu anggota militer mengabarkan kalau pangkalan NORAD telah dilumpuhkan para alien. Oleh karena itu, Menteri Pertahanan Nimsiki menyarankan segera menggunakan nuklir untuk menghancurkan pesawat-pesawat alien tersebut. Namun Presiden Whitmore sepertinya kurang setuju dengan saran Menteri Pertahanan.
David yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka juga tidak setuju dengan rencana ini, karena kalau mereka menggunakan senjata nuklir, mereka juga akan terbunuh olehnya. Karena tidak ada yang membelanya, Menteri Pertahanan Nimsiki mengusir David. Julius langsung segera membela David anaknya, sambil berkata, "Kalian semua sudah mati sekarang jika bukan karena anakku." Julius merasa kalau mereka semua tidak melakukan apa-apa. Dia akhirnya menyinggung Menteri Pertahanan mengenai penemuan mereka tentang pesawat ruang angkasa di Roswell, New Mexico pada tahun 1950-an. David menambahkan kalau mereka menyembunyikan pesawat luar angkasa itu di tempat yang bernama Area 51. Presiden Whitmore yang mendengar semua ocehan Julius merasa lucu. Dia kemudian menenangkan Julius karena dia sendiri tidak mengetahui akan keberadaan pesawat luar angkasa tersebut. Namun hal tak terduga terjadi. Menteri Pertahanan Nimsiki membenarkan semua perkataan Julius. Berpindah ke tempat lain, Jasmine yang melihat sebuah truk pemeliharaan jalan raya mencoba menghidupkannya. Setelah berhasil menghidupkannya, dia menggunakan truk itu untuk mengangkut warga terluka yang berhasil selamat dari serangan pesawat alien. Tidak berselang lama, kelompok Jasmine tidak sengaja menemukan ibu negara Marilyn yang sedang terluka parah. Ternyata Marilyn juga berhasil selamat dari serangan pesawat alien. Di sisi lain, Kapten Hiller yang berhasil menangkap satu alien menyeretnya di terik panasnya gurun pasir. Dia kemudian menghentikan konvoi pengungsi agar mereka mau memberinya tumpangan. Kapten Hiller menyarankan semuanya mengubah arah menuju pangkalan yang tidak jauh dari tempat tersebut. Awalnya pengungsi itu tidak mau karena pangkalan itu tidak ada dalam peta. Namun Hiller meyakinkannya kalau dia melihat pangkalan itu sewaktu dia terjun dari pesawat. Kembali ke pesawat Air Force One, pesawat itu akhirnya mendarat di pangkalan Area 51. Mayor yang bernama Michelle kemudian memandu rombongan presiden dan memperkenalkan pusat penelitian yang ada di sana. Mayor Michelle lalu memperkenalkan rombongan presiden kepada Dr. Okun yang merupakan kepala departemen penelitian proyek itu. Dr. Okun yang merasa bangga dikunjungi presiden langsung mengajak semuanya melihat bagaimana bentuk pesawat alien yang mereka temukan. Dr. Okun menjelaskan kalau mereka sudah berusaha memperbaiki pesawat itu sejak tahun 60-an. Namun mereka belum mengetahui banyak tentangnya. Mereka tidak bisa mempelajarinya dikarenakan mereka tidak bisa menduplikasi sumber tenaga pesawat tersebut. Hingga hal aneh terjadi beberapa hari ini, di mana semua peralatan yang ada di dalam pesawat itu seketika aktif setelah munculnya alien-alien tersebut. Setelah itu, Dr. Okun menunjukkan 3 alien yang telah mereka tangkap saat pesawat alien itu mendarat di bumi. Dr. Okun menjelaskan kalau para alien itu mirip dengan manusia, bernapas menghirup oksigen serta merasakan panas dan dingin. Mereka telah meneliti ketiga alien tersebut dan tidak menemukan adanya pita suara. Jadi mereka mengasumsikan kalau para alien itu berkomunikasi dengan satu cara yang berbeda seperti telepati. Presiden Whitmore kemudian menantang David untuk menunjukkan seberapa cerdas dia dalam mengungkap teknologi para alien tersebut. Sementara itu, konvoi pengungsi dan Kapten Hiller yang membawa satu alien telah sampai di depan pangkalan. Ternyata pangkalan yang dimaksud Kapten Hiller adalah Area 51. Awalnya penjaga tidak mengizinkannya masuk, namun setelah dia memperlihatkan alien yang ditangkap, penjaga itu pun langsung mempersilahkannya masuk. Kembali ke dalam Area 51, Presiden Whitmore mendapatkan informasi kalau Atlanta, Chicago, dan Philadelphia telah dihancurkan alien. Jenderal Gray mengatakan kalau para alien itu sangat tahu persis di mana dan bagaimana cara menyerang manusia. Jika dihitung dari lamanya kota-kota itu dihancurkan dan pergerakannya, maka seluruh kota besar di dunia akan hancur dalam waktu 36 jam ke depan. Mayor Michelle kemudian memperkenalkan Kapten Hiller yang telah menangkap satu alien itu kepada Presiden Whitmore. Kapten Hiller lalu mengatakan keinginannya yang ingin kembali ke pangkalan udara El Toro. Jenderal Gray kemudian menjelaskan kalau pangkalan itu telah hancur diserang alien. Kapten Hiller yang mendengarnya sangat terkejut karena sebelumnya dia telah menyuruh pacarnya Jasmine menyelamatkan diri ke tempat tersebut. Berpindah ke tempat lain, kelompok Jasmine yang baru sampai di El Toro melihat memang tempat itu telah hancur diserang alien. Dia menduga kalau pacarnya Kapten Hiller juga telah tewas bersama prajurit yang lainnya. Malam harinya, Jasmine berbincang-bincang dengan Marilyn tentang kehidupannya. Kembali ke tempat Area 51, Dr. Okun dan peneliti yang lainnya memeriksa alien yang baru ditangkap Kapten Hiller. Namun tiba-tiba lengan alien itu bergerak dan matanya terbuka. Alien itu secara telepati menyerang pikiran Dr. Okun lalu melepaskan tali yang mengikat tangannya dan mengamuk di tempat tersebut. Rombongan presiden yang baru sampai ke ruangan tersebut sangat terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Alien itu memanfaatkan Dr. Okun untuk berkomunikasi dengan manusia. Dia meminta agar segera dibebaskan. Presiden Whitmore lalu menyarankan gencatan senjata dan mencari cara agar bisa hidup berdampingan. Namun alien itu menolak berdamai karena pihak alien ingin memusnahkan umat manusia. Alien itu kemudian menyerang pikiran Presiden Whitmore.
Mayor Michel dan pasukan militer yang lainnya akhirnya menembak mati alien tersebut. Presiden Whitmore kemudian mengungkapkan apa yang dipelajari ketika pikirannya terhubung dengan alien itu, di mana para alien itu berencana memusnahkan penduduk bumi dan mencuri sumber daya alamnya, seperti yang telah mereka lakukan terhadap planet lain sebelum bumi. Melihat itu semua, Presiden Whitmore segera memerintahkan membom para alien itu menggunakan senjata nuklir. Skuadron pengebom kemudian mengudara dan sedang menunggu instruksi selanjutnya. Mereka diperintah menyerang pesawat alien yang berada di atas kota Houston, Texas. Tank pengawas yang berada di kota Houston kemudian melapor untuk melakukan pengintaian visual. Setelah terkonfirmasi, perintah serangan pun dilakukan. Presiden yang kehilangan visual mencoba menghubungi kembali tank pengawas. Awalnya mereka mengira kalau pesawat alien itu telah berhasil mereka lumpuhkan. Namun prajurit yang berada di tank pengawas mengabarkan kalau pesawat alien itu masih ada di sana. Sementara itu, di halaman Area 51, Kapten Hiller yang melihat sebuah helikopter yang baru mendarat berencana meminjamnya untuk mencari Jasmine dan Dylan. Tidak berselang lama, dia telah sampai di pangkalan El Toro dan akhirnya berhasil menemukan Jasmine dan yang lainnya. Dokter kemudian mengatakan kalau ibu negara Merlin mengalami pendarahan internal dan mereka tidak bisa menghentikannya. Merlin pun sangat menyesal tidak pulang saat Whitmore memintanya. Whitmore lalu menenangkan istrinya sambil berkata kalau dokter mengatakan keadaannya baik-baik saja. Hingga pada akhirnya Merlin harus meninggal akibat pendarahan yang dialaminya. Whitmore yang tidak kuasa menahan kesedihannya mencoba tegar sambil memeluk putri semata wayangnya. Pada tanggal 4 Juli, Julius menenangkan David yang terlihat sedang mabuk akibat memikirkan kondisi yang sedang terjadi. Dia mengajak David pindah dari lantai yang dingin itu agar tidak terkena flu. David yang mendengarnya seketika sadar dan sepertinya mempunyai ide cemerlang. Dia meletakkan kaleng minuman di atas pesawat alien itu dan menyuruh Mayor Michel menembaknya. Terlihat ada sebuah perisai yang melindungi pesawat alien tersebut. David kemudian memasukkan sebuah virus komputer ke dalam sistem pesawat alien tersebut dan meminta Mayor Michel kembali menembaknya. Akhirnya kaleng minuman itu berhasil ditembak. David lalu menjelaskan rencananya yang akan menanamkan virus komputer ke dalam pesawat induk alien. Jika hal itu berhasil, maka virus itu juga akan melumpuhkan perisai semua pesawat alien yang lebih kecil. Namun masalahnya adalah bagaimana cara menanamkan virus itu ke pesawat induk alien. David menambahkan satu-satunya cara yang mereka punya adalah menerbangkan pesawat alien itu ke atmosfer menuju pesawat induk alien lalu menanamkan virusnya. Kapten Hiller lalu mengajukan diri kalau dia akan mencoba menerbangkan pesawat alien itu, karena sebelumnya dia telah melihat bagaimana para alien bermanuver menerbangkan pesawatnya. Presiden Whitmore lalu mengizinkan rencana gila yang akan segera mereka lakukan. Setelah itu, Menteri Pertahanan kembali memperingatkan Presiden Whitmore atas keputusan gilanya ini. Namun Presiden Whitmore yang sudah muak dengan sikap Nemsiki yang tidak ada gunanya dan selalu menghalang-halangi keputusannya, akhirnya memecat Nemsiki secara tidak terhormat. Militer Amerika Serikat kemudian mengirimkan kode Morse tua ke setiap pangkalan militer di seluruh dunia yang berisi akan melakukan serangan balasan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Karena kekurangan pilot untuk menerbangkan pesawat jet tempur, Mayor Michel lalu ditugaskan mencari orang yang mau secara sukarela menjadi pilot namun bagi yang memiliki pengalaman terbang. Russell yang merupakan pensiunan pilot pesawat jet tempur langsung mengajukan dirinya. Mayor Michel kemudian memberikan pelajaran singkat kepada para sukarelawan mengenai pesawat jet tempur F-18 yang akan mereka terbangkan. Di tempat lain, mereka juga memasang satu rudal nuklir di pesawat alien yang akan diterbangkan Kapten Hiller dan David. Jenderal Gray lalu menjelaskan cara menembakkan nuklir tersebut, di mana nuklir itu tidak akan meledak meskipun terkena benturan. Jadi setelah Hiller dan David menembakkan nuklir tersebut, mereka memiliki waktu 30 detik untuk kabur dari sana. Sebelum melakukan misi, Kapten Hiller menyempatkan waktunya untuk menikahi Jasmine yang disaksikan oleh David dan Connie. Setelah menjalani sumpah suci, Hiller dan Jasmine akhirnya resmi menjadi sepasang suami istri. Di halaman Area 51, Presiden Whitmore berbicara di depan semua warganya mengenai rencana serangan balasan yang akan segera mereka lakukan. Dalam 1 jam ke depan, pasukan di sana akan bergabung dengan semua pasukan di seluruh dunia. Jadi mereka semua harus bersatu dan melupakan segala perbedaan-perbedaan kecil di antara mereka demi kelancaran misi. Jadi tanggal 4 Juli tidak lagi dikenang sebagai hari libur kemerdekaan Amerika, tapi akan dikenang sebagai hari kemerdekaan umat manusia di seluruh dunia. Merdeka!
Sebelum menjalankan misi, David berpamitan kepada sang ayah Julius dan mantan istrinya Connie. Begitu juga dengan Hiller yang berpamitan kepada sang istri tercinta Jasmine. Presiden Whitmore kemudian memimpin pasukan yang ada di Area 51 untuk melakukan serangan ke pesawat alien yang diawasi General Grey dari ruang kontrol. Semua pilot lalu memasuki pesawat masing-masing, dan setelah semuanya siap, misi pun dimulai. Kapten Hiller dan David yang sudah sampai di luar angkasa segera terbang menuju pesawat induk alien. David membiarkan pesawat mereka dikendalikan alien untuk membawa mereka masuk ke dalam pesawat induk. Sementara itu di bumi, semua skuadron tempur manusia telah mengudara untuk menghancurkan pesawat alien tersebut. Melihat pesawat alien yang semakin mendekati Area 51, Connie menyarankan agar Mayor Michelle memasukkan para pengungsi yang berada di luar masuk ke dalam Area 51. Kembali ke luar angkasa, perlahan namun pasti pesawat Kapten Hiller dan David bergerak menuju inti pesawat induk alien. Di sana mereka melihat jutaan alien yang sedang bersiap-siap melakukan invasi. Saat memasuki ruangan pemimpin alien tersebut, David menutup jendela pesawat agar mereka tidak terlihat. Setelah mereka sudah sampai di jantung pesawat induk alien, David segera memasukkan virus komputer yang dia buat untuk melumpuhkan semua perisai pesawat alien tersebut. Saat virus komputer berhasil dimasukkan, General Grey segera memerintahkan melakukan serangan. Tembakan pertama terlihat pesawat alien itu masih memiliki perisai pelindung. Presiden Whitmore yang tidak pantang menyerah memutuskan menembakkan satu rudal lagi, dan boom! Akhirnya perisai pelindung pesawat alien tersebut berhasil dilumpuhkan. Presiden Whitmore lalu menyuruh pemimpin skuadron tempur memimpin serangan. Seketika, pesawat alien berukuran kecil bermunculan melakukan serangan. Semua pesawat jet tempur telah kehabisan rudal. Namun pesawat alien itu masih baik-baik saja dan akan kembali menembakkan lasernya untuk menghancurkan Area 51. Oleh karena itu, Presiden Whitmore segera mengajak pilot yang lainnya menghancurkan senjata utama alien itu sebelum menyala. Setelah Presiden Whitmore sudah berada dalam jangkauan menyerang, dia langsung menembakkan rudalnya, namun hasilnya negatif. Karena kehabisan rudal, dia meminta pesawat di sampingnya menembakkan rudalnya. Namun pesawat itu ditembak jatuh alien. Di saat semua pilot kehabisan rudal, datang Russell membawa pesawatnya yang masih dilengkapi rudal aktif. Presiden Whitmore dan pilot yang lainnya kemudian melindungi pesawat Russell agar bisa menghancurkan senjata utama pesawat alien. Namun saat Russell sudah sampai di posisi menyerang, rudalnya macet dan tak bisa ditembakkan. Dia kemudian mengorbankan dirinya dengan menabrakkan pesawatnya ke senjata utama pesawat alien. Semua orang yang berada di markas bersorak bahagia atas keberhasilan misi. Michelle lalu menyemangati Miguel dan berkata kalau Miguel harus bangga dengan apa yang dilakukan sang ayah. General Grey kemudian mengabarkan kepada semua skuadron di seluruh dunia bagaimana caranya menghancurkan pesawat alien yang lainnya. Sementara itu, di luar angkasa, Kapten Hiller dan David mencoba kabur dari pesawat induk alien. Namun akhirnya mereka berdua ketahuan setelah pemimpin alien itu mengambil alih sistem pesawat mereka. Mereka berdua kemudian ngudut bareng sambil memikirkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Mereka berdua lalu menampakkan diri sambil mencari perhatian pemimpin alien tersebut. Setelah itu, David segera meluncurkan bom nuklir yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sekarang mereka hanya mempunyai waktu 30 detik untuk kabur dari tempat tersebut sebelum nuklir itu menghancurkan semuanya. Kapten Hiller dengan kemampuan terbangnya berusaha kabur membawa pesawat alien itu keluar dari pesawat induk alien sambil menghindari serangan pesawat alien lainnya. Di detik-detik terakhir, akhirnya mereka berhasil kabur sesaat setelah pintu masuk pesawat induk alien tersebut tertutup. Tidak berselang lama, bom nuklir yang sebelumnya David tembakkan akhirnya meledak menghancurkan pesawat induk alien.
kembali ke bumi, semua orang menyambut bahagia kedatangan Presiden Whitmore. Semua orang di berbagai belahan bumi juga terlihat sangat bahagia melihat pesawat alien yang telah dihancurkan. Jasmine dan Connie kemudian memeluk bahagia pria kebanggaan mereka masing-masing. Presiden Whitmore lalu mengucapkan terima kasih kepada Kapten Hiller dan David atas segala usaha yang telah mereka lakukan. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Independence Day ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.